Nah kemudian saya waktu itu kan memang namanya orang pinjam pasti nggak punya duit dong. Orang-orang saudara, teman semua dibikin grup, dan disitulah kita nanti dipermalukan. Kita ini ya sebagai korban seperti tidak mendapat perlindungan dari negara atas kejadian ini. Bunga yang dibayarkan itu berapa itu? 100 juta lebih, Pak. Tadi 100 juta lebih? betul, hanya karena harga diri, Pak. Halo Sobat Cyber, dimanapun Anda berada, semoga semuanya selalu dalam keadaan sehat walafiat, lahir dan batin. Tahun baru nih, semoga di tahun 2023 ini semuanya bisa mendapatkan nikmat kesehatan, rezeki yang berlimpah, sejahtera, dan semua yang diinginkan tercapai. Kita akan membahas masalah pinjol. Banyak pertanyaan, yang pinjol masih ada gitu, ya kan? Kan sudah diberantas, ternyata enggak. Ternyata masih banyak pinjol-pinjol ilegal gitu yang bertebaran di sana dan masih menjerat mangsanya. Kemarin kita dengar nggak lama di IPB ada puluhan atau ratusan orang itu terjerat pinjol ilegal gitu. Belum lagi di tempat-tempat lain gitu. Bahkan beberapa media juga menyebutkan, OJK juga bilang masih banyak pinjol ilegal yang ada di Indonesia ini. Nah, sekarang kita akan podcastan membahas masalah pinjol ilegal ini. Kebetulan kita bersama dengan namanya Om Raja gitu. Beliau pernah menjadi korban pinjol. Akan kita explore lah gitu. Kira-kira bagaimana sih cara kerja mereka sebenarnya gitu, dan apa sih yang mereka inginkan dan lain-lain. Om, Siap. apa kabar Om? Kabar baik. Terima kasih udah datang di sini nih Om. Selamat tahun baru, Pak pertama. Iya, terima kasih, selamat tahun baru. Om, ini pinjol ini saya nggak ngerti ya gitu. Sudah diberantas, sudah diblokir, ada ribuan bahkan puluhan ribu yang sudah diblokir, tapi ternyata masih ada terus gitu. Nah, ini kan pengalaman Om Raja ini dulu gitu, ketika terjerat pinjol itu bagaimana? Awalnya gimana sih Om dulu itu? Jadi dulu awalnya itu udah 2 atau 3 tahun yang lalu ya, udah cukup lama sebenarnya ya. Waktu itu memang pinjol belum se-booming sekarang. Maksudnya tingkat kewaspadaan orang tidak seperti sekarang ya. Orang kan sekarang udah banyak lah ya yang nah, zaman dulu tuh orang menganggap itu belum sesuatu yang masih baru lah waktu itu saya. Nah, waktu itu saya dari teman udah dikasih tahu ini dari ini. Saya mikir gini, 3 juta. Minjem 3 juta. Awalnya 3 juta. 3 juta. Wah, minjem 3 juta. Gampang lah. Ntar juga gajian aman nih, beres cuma 3 juta kan begitu Pak. Iya betul. Waktu itu saya menganggap itu gampang lah gitu loh. Ternyata yang tidak saya tahu, dalam satu aplikasi banyak aplikasi di dalam. Jadi begitu nginstal aplikasi itu ternyata keinstal secara otomatis aplikasi yang lain. Hanya satu aplikasi. Oh oke. Memang hanya satu aplikasi, tapi di dalamnya itu ada banyak cabang-cabangnya. Jadi hanya satu aja aplikasi. Di situ ada banyak. Jadi ketika kita supin satu cert gitu ya, 3 juta gitu ya, langsung disebar sama mereka, sama satu aplikasi induk itu disebar ke dalamnya. Jadi saya pinjam 3 juta ibaratnya ya, keluarnya 9 juta, kemudian satu yang lain lagi 9 juta lagi, saya dapat 27 juta. Dari 3 juta apply cuma 3 juta dapat 27 juta. Enak dong. Yang saya terima itu pokoknya hanya 60% dari 60% dari 27 juta. Jadi dikasih tahu Anda dapat 27 juta. Yang ditransfer hanya 60%. Dari berbagai aplikasi itu. Bukan satu aplikasi, tadi berbagai KSP itu ada KSP apa, KSP apa, KSP apa. KSP itu apa KSP? Koperasi Simpan Pinjam. Jadi istilahnya itu KSP di situ. Ada yang namanya daun hijau, ada yang namanya kredit lunak, ada yang macam-macam namanya, aneh-aneh banyak banget. Nah, jadi waktu itu saya hanya butuh 3 juta, keluar 27 juta. Dan yang saya terima hanya, kalau tidak salah 19-an, sekitar 19. Saat itu rasanya seneng apa enggak? Bingung saya. Loh, ini apa nih? Loh, pinjam 3 juta, ternyata keluarnya 19 sekian. Tapi dari banyak aplikasi lain ya, kayak jadi, layanan lain gitu ya. Jadi 3 juta kali 9. Jadi satu aplikasi itu satu KSP ngeluarin 1,8 kali 9. Terus? Nah, itulah yang saya terima. Dan dalam waktu hari ke-4 ke-5 baru saya tahu
Pak Gan udah datang dengan ancaman yang waktu itu sangat mengerikan. Loh, kan baru 4-5 hari. Seminggu. Oh, Hanya seminggu udah harus bayar. Hanya gitu. seminggu dan bunganya 40%. Bunganya 40%. Masya Allah. Hari kelima kita udah diteror. Oke, terus? Nah, kemudian saya waktu itu kan memang namanya orang pinjam pasti nggak punya duit dong. Ya, ya. Nah, kita pinjam kan. Saya itu berpikir kalkulasinya awal 3 juta, terima 1,8, oke lah, saya bayar bisa. Ternyata yang saya terima itu 19, suruh balikin 27. Saya harus nanggung berapa itu? Oke. Nah, dari situlah. 8 juta tuh. Nah, itulah. Nah, dari situlah. Waktu itu memang karena ancamannya itu berupa mempermalukan. Ancamannya apa itu? Kan di handphone kita disalap semua sama dia. Oke. Nomor-nomornya kita disalap, nomor keluarga kita, bos kita dia tahu, direktur kita dia tahu, saya tidak tahu. Mungkin karena namanya kali ya, Dirut siapa gitu. Memang Sobat Cyber ya, kalau kita lihat pinjol ilegal ini menggunakan aplikasi gitu, begitu install aplikasi, udah pernah kita bahas di ruang cyber sebelumnya, begitu kita menginstal aplikasi ini, semua isi data di handphone kita itu ternyata benar diambil oleh si penyedia pinjol ilegal ini. Jadi bukan hanya mikrofon, bukan hanya location, bukan hanya kamera begitu, tapi juga seluruh datanya Om ya. Semua data pun, gambar, video, semuanya bisa diambil yang ternyata tujuannya digunakan untuk melakukan blackmail atau pemerasan atau ancaman begitu. Termasuk lalu lintas telepon juga mereka tahu. Termasuk log telepon mereka tahu. Dia tahu siapa yang sering kita hubungin tahu. Nah, mereka ngancamnya apa itu saat itu? Akan disebar hutang-hutang itu, kemudian dia mau bikin grup WhatsApp dari orang-orang kita, orang-orang saudara, teman semua dibikin grup, dan disitulah kita nanti dipermalukan di situ. Nah, waktu itu kan saya merasa, wah ini soal harga diri nih, malu. Saya bayar, berusaha bayar, ada yang saya bayar, ada yang saya nggak bisa kan. Ada yang pilihan diperpanjang. Perpanjang itu 40% itu. Jadi kita seperti udah diperes, masih utang masih ada lagi, diperes lagi gitu. Selama cukup lama itu saya cukup. Wah, jahat sekali. Jahat sekali. Jadi itu yang membuat yang seperti yang saya alami ya, membuat korban-korban pinjol itu seperti susah untuk lepas dari jeratan pinjaman itu. Sorry Om. Sebelumnya ya gitu. Tadi kan sebenarnya mau minjem 3 juta gitu. Kemudian ditransfer 19 juta gitu. Kenapa kok Om Raja ini mau gitu terima 19 juta itu? Kan langsung masuk otomatis. Dibalikin lagi nggak bisa? Tidak bisa. Ngontak apa namanya? Tidak bisa. Nggak bisa. Hari kelima baru nanti keluar untuk pembayarannya. Pelunasannya. Hari keempat atau kelima. Jadi nggak tahu tuh kantornya di mana, siapa yang menyediakan, yang minjemin siapa, bagaimana kontaknya ke mereka, bagaimana komunikasinya, berarti sama sekali nggak bisa ya? Betul. Jadi senjata mereka untuk memeras kita hanya data pribadi kita di handphone itu. Itulah yang untuk memaksa kita untuk membayar sesuai keinginan mereka. Iya, karena di dalam handphone kita sekarang nggak hanya dipakai untuk nyimpen ini ya, nyimpen untuk telepon sama SMS aja ya. Semua ada data, semua ada gambar, semua ada phone book semuanya. Kantor kita dia tahu di mana. Kantor kita, atasan kita dan lain-lain. Luar biasa. Nah, itulah bahayanya ya Sobat Cyber gitu, bahwa ternyata si pinjol ilegal ini memanfaatkan dengan baik semua data yang ada di handphone kita gitu. Nah, setelah itu Om, setelah tahu seperti itu tuh, pemerasan seperti itu, terus langkah selanjutnya apa tuh? Nah, saya kan awalnya kan merasa malu kan ya, karena saya malu, saya terus bayar terus saja. Yang tidak kuat saya perpanjang, utang tetap perpanjang terus hingga pada satu titik saya merasa wah nggak bisa ini. Saya merasa karena senjata mereka kan mempermalukan kita. Itu saja senjata mereka, nggak ada yang lain. Mereka nggak ada teror fisik, tidak ada, datang ke rumah juga nggak ada. Hanya mengancam dengan mempermalukan itu lewat nomor di handphone kita. Suatu saat kemudian saya memutuskan datang ke Polda Metro. Ke Polda itu Metro. Sampai bengkak berapa itu totalnya itu? Saya 100 juta lebih, Pak. Sampai 100 juta lebih. Dari hanya 3 juta. Iseng itu pun hanya iseng. Enggak dong, dari 19 juta dong ya. Awal niatnya cuma 3 juta. Awalnya cuma 3 juta. Dapat 19. Makin berkembang. Sampai 100-an juta lebih. Sampai 100-an juta lebih. Kemudian saya datang ke Polda Metro. Sama penyidik.
Saya disalah-salahin. Kenapa Anda bayar? Loh, saya malu Pak, daripada udah sekarang Bapak mau ini sampai kiamat nggak bakalan lunas, katanya begitu. Sampai kiamat nggak bakalan lunas. Sekarang nomor rekeningmu blokir. Karena memang mereka otomatis masuk ke rekening saya. Nomor rekeningmu diblokir, Bapak bikin WA blast ngasih tahu. Jika ada ancaman seperti ini, udah tolong diblokir saja. Saya laksanakan saran dari mereka dan tidak usah dibayar kata sisanya itu. Ya, kemudian nomor handphone saya waktu saya blast dulu ke nomor pemberitahuan, karena mereka yang membuat kita malu itu kan mereka mengintimidasi orang di nomor handphone kita, Pak. Iya. Mereka nggak tahu Bapak ikut diintimidasi, dimaki-maki lagi. Nah, itulah akhirnya saya memberi penjelasan, mohon maaf jika ada dari orang mengaku pinjol begini, tolong langsung diblokir saja. Setelah itu nomor saya matiin, rekening saya ke bank, saya blokir rekening saya. Jadi biar mereka nggak bisa transfer lagi. Setelah rekening saya blokir, udah memang setelah itu barulah saya dengar dari sejumlah orang memberitahu ada dari ancaman-ancaman itu. Saya minta maaf. Tapi memang jalan terbaik yang harus saya lakukan, Pak, untuk lepas dari jeratan itu. Memang sangat berat itu. Itu setelah Pak Presiden memerintahkan pemberantasan pinjol atau sebelum itu ya? Saya sebelumnya. Jadi setelah saya ke Polda Metro, baru setelah itu adalah dari Presiden itu gerakan menghabisi pinjol besar-besaran itu. Iya. Nah, pada saat awal instalasi itu Om, gitu yang diminta mereka itu apa aja sih gitu? Hanya nik saja. Nah, terus hanya nik saya masukkan, langsung data saya masuk semua. Nah, makanya saya curiga ini jangan-jangan pinjol ilegal ini bekerja sama dengan instansi terkait, mungkin OJK, mungkin perbankan, mungkin apa saja. Bentar. Ini menarik ini. Iya. Saya baru dengar nih. Jadi ketika kita memasukkan nomor NIK, langsung tiba-tiba semua data ada di situ. EKTP-nya Om Raja berarti ada di situ. Semua ada di situ, lengkap. Jadi kita nggak perlu ngisi. Memang mereka membuat seperti kita tuh dibikin gampang gitu loh, Pak. Kita cukup masukin NIK aja. Kita foto selfie, kemudian kita masukin NIK, langsung mereka bilang cocok. Itu udah. Berarti mereka bisa ngakses sistem Dukcapil kita dong kalau kayak gitu. Betul. Saya tidak perlu ngisi alamat, tidak perlu ngisi tanggal lahir, macam-macam nggak perlu. Udah langsung keisi sendiri. Wah, ini agak aneh nih. Karena apa? Karena hampir impossible gitu. Gini, kan pinjol itu kan harus terdaftar ya di OJK. Jadi terdaftar atau berizin gitu, supaya dia punya legitimasi untuk melakukan koneksi ke sistemnya Dukcapil. Supaya dapat akses gitu, Pak ya. Supaya mendapatkan API, namanya Application Programmable Interface gitu, supaya punya akses ke data Dukcapil gitu. Tapi harus terdaftar dan harus berizin. Kalau dia ilegal, nggak terdaftar, harusnya nggak bisa itu. Nah, itu dia. Itu ada. Saya nggak perlu repot-repot. Cukup ngasukin NIK saja. Nah, ini bahaya nih. Ini Pak Dirjen Dukcapil ini sahabat saya juga tuh. Mungkin harus dicek ini gitu. Karena tidak mungkin gitu Dukcapil sebagai institusi negara gitu ya memberikan akses kepada organisasi atau perusahaan yang sebenarnya nggak terdaftar atau ilegal gitu. Jadi mungkin kemungkinannya itu adalah ada institusi lain yang legal gitu, yang mereka punya akses ke Dukcapil, kemudian sharing datanya ke pinjol ilegal ini mungkin. Tapi Pak, kalau saya boleh suuzon nih Pak ya, ini sebagai orang awam nih Pak ya, kita saya orang awam. Kalau menurut saya ada orang oknum di Kemendagri bekerja sama dengan pengusaha-pengusaha pinjol ilegal itu Pak. Bayar sesuatu dikasih akses. Mungkin ya, saya tidak tahu gimana prosesnya. Kalau saya lebih kayak gini, agak berat karena sistem Dukcapil ini pengawasan cukup ketat gitu. Kalau perkiraan saya, karena pada saat polisi melakukan penangkapan pinjol-pinjol ilegal itu, ya kan, ada yang Cipondoh, ada yang di mana lagi tuh, ada yang di Bekasi, ada di PIK, ada yang di Kelapa Gading, lain gitu. Pada saat penggerebekan itu,
dalam satu kantor itu ada 10 pinjol, ada 13 pinjol gitu, 13 perusahaan pinjol gitu. Ternyata 10-nya adalah pinjol ilegal gitu, dan ternyata 3-nya adalah pinjol legal. Di satu tempat. Di satu tempat. Iya, dari mereka kan? berarti ya. Berarti mungkin gitu bisa jadi bahwa pinjol legal ini yang mereka memiliki akses kepada data kita di Dukcapil gitu, mereka share terhadap datanya itu kepada pinjol-pinjol ilegal ini yang mungkin dikelola juga sama pinjol legal ini. Iya, wah, ini bahaya nih kalau pinjol legal juga mengelola pinjol ilegal kan. Gitu. Nah, ini yang mungkin tidak banyak masyarakat tahu gitu, karena beritanya mungkin sekilas gak banyak memperhatikan gitu. Tapi pada saat itu ternyata dalam satu kantor pinjol ilegal itu ada juga pinjol legalnya gitu. Nah, ini menurut saya OJK nih, peran penting OJK nih harus kita dorong gitu supaya dalam pengawasan pinjol-pinjol ini yang terdaftar atau berizin ini benar-benar mereka tidak memiliki afiliasi terhadap pinjol-pinjol ilegal gitu, yang akhirnya saya kaget itu kok bisa gitu dengan memasukkan nick di pinjol ilegal ternyata bisa mengambil data-data kita dari Dukcapil. Iya, bukti gitu. Semua pinjol ilegal itu punya datanya. Misalnya kita salah nulis angka aja, langsung mereka tahu kok nomornya nggak ada, tidak terdaftar di data kami. Oke. Itu langsung. Atau kemungkinannya kan di Indonesia ini banyak sekali kebocoran data ya, Om Raja ya gitu. Ada ratusan juta data yang bocor, termasuk data EKTP, data dari BPJS Kesehatan, banyak data-data yang bocor gitu, yang mungkin gitu itu juga bisa dimanfaatkan oleh si pinjol-pinjol ilegal ini untuk nge-grab data KTP-nya gitu. Tapi tentu saja nggak akan bisa ngambil data KTP seluruh orang Indonesia gitu ya gitu. Jadi memang ini hal yang menurut saya harus didalami lagi oleh Dukcapil, oleh OJK. Dari mana kok mereka ini bisa punya akses kepada data resmi kependudukan kita gitu. Kalau menurut saya sih, yang saya alami sendiri merasa bahwa kita ini ya sebagai korban seperti tidak mendapat perlindungan dari negara atas kejadian ini. Artinya begini, waktu itu yang saya alami nih ya, pinjol-pinjol itu sudah beroperasi itu udah bertahun-tahun. Karena saya tahu dari teman saya, beberapa tahun kemudian saya mengakses aplikasi yang sama, dia masih fine-fine aja, jalan terus. Tidak ada apapun dari pemerintah untuk menghentikan atau men-stop atau memblokir atau bagaimana gitu, Pak. Saya kurang paham. Menurut Pak Pratama bagaimana itu? Jadi sebenarnya ada ribuan pinjol ilegal yang sudah diblokir oleh pemerintah gitu. Di antara pinjol-pinjol itu memang sudah lama mereka beroperasi di Indonesia gitu. Tetapi yang jadi masalah adalah ternyata pemblokiran itu tidak efektif. Karena apa? Karena mereka dengan gampang bisa mengganti nama domainnya gitu, mereka bisa mengganti alamat IP address-nya gitu dengan server yang sama, sehingga walaupun diblokir berkali-kali pun mereka nggak ngaruh gitu, karena murah. Bayangkan, misalkan tadi dari Om Raja gitu, dia bisa sampai ratusan juta bunganya gitu kan gitu. Padahal untuk beli domain baru aja paling cuma berapa? 100.000 perak gitu. Jadi gampang buat mereka. Diblokir, ya udah saya beli lagi aja. Diblokir, beli lagi aja. Misalnya gitu. Memblokirnya atau menyaringnya lewat App Store dan sejenisnya itu gimana, Pak? Nah, kalau lewat App Store itu sepertinya agak susah. Kenapa? Karena pengelola toko-toko aplikasi ini adalah perusahaan-perusahaan dari luar ya gitu, si Google dan si Apple gitu. Jadi pemerintah kita paling bisa menyampaikan request saja gitu. Tetapi kalau aplikasi-aplikasi itu dianggap oleh si penyedia layanan tidak melanggar gitu, ya mereka fine-fine aja gitu. Karena dilarang itu aplikasi itu kalau misalkan mereka ada malware-nya gitu, atau misalkan aplikasinya digunakan untuk mencuri data gitu. Nah, si aplikasi-aplikasi pinjol ini dia pinter. Ketika mereka meletakkan aplikasinya di Google Play atau Apple Store gitu, mereka memasukkan aplikasi yang aplikasi yang legal gitu, yang sebenarnya di situ tidak ada motif untuk mencuri data dan lain-lain gitu. Jadi orang bisa install aja. Tapi begitu install ke aplikasi itu diinstal ke handphone kita, kemudian kita jalankan, dia langsung automatic update, dan update-nya itu baru mendownload
malware yang digunakan untuk mencuri data-data yang ada di handphone kita. Oh, memang waktu Gitu. kita install memang ada pertanyaan apakah Boleh ngakses data, kamera, boleh data, ngakses ke SMS, iya gitu. betul, Boleh termasuk telepon juga. ngakses ke telepon, boleh Iya. ngakses ke galeri, minta kayak gitu-gitu Iya, ya. betul. Nah, iya itu yang menyebabkan mereka bisa mengakses semua yang ada di handphone kita gitu. Nah, begitu mereka melakukan update aplikasi gitu secara otomatis, baru tuh si penyedia pinjol itu mereka bisa ngakses handphone kita gitu. Ngaksesnya bener-bener ngakses kayak kita menggunakan Iya, handphone bener. gitu. Jadi kamera kita bisa dikontrol dari jarak jauh, kemudian mikrofonnya bisa dikontrol dari jarak jauh, semua datanya bisa diambil, semuanya bisa diambil sama mereka gitu. Sehingga banyak yang depresi. Nah, Om Raja kemarin depresi nggak? Oh, depresi saya. Hah? Tapi nggak sampai mau bunuh diri kan? Enggak. Tapi begini, Gimana Pak. itu depresinya? Kalau dengan kondisi seperti ini, artinya sampai sekarang pun rasa aman masyarakat kita nggak ada dong, Pak. Dengan kondisi percuma memblokir juga. Berarti artinya kegiatan-kegiatan ilegal itu masih tetap jalan saja. Ya iya, makanya kalau masalah pinjol ilegal, kemudian masalah judi online, itu nggak akan efektif dalam pemblokiran. Apalagi kita tahu kan pakai VPN kita bisa bypass. Dengan DNS tertentu kita bisa membypass gitu. Jadi nggak efektif memang. Cara yang paling efektif adalah melakukan penegakan hukum gitu. Nah, masalahnya ini kan banyak sekali nih. Pinjol-pinjol ilegal ini beroperasi banyak sekali gitu. Yang kalau niat sih sebenarnya ya, kalau niat bener bisa di tracking, dicari gitu. Misalkan dikirim menggunakan SMS, Pak, Om Raja kemarin awalnya itu apa? Dikasih tahu teman atau dikirimin SMS? Dikasih tahu teman. Oh, dikasih teman ya gitu. Tapi banyak juga yang mereka mendapatkan SMS, mereka mendapatkan WA gitu. Yang sebenarnya nomor SMS dan lain-lain itu kalau di tracking itu bisa ketemu. Siapa sih ini yang ngirim, dari daerah mana nih ngirim gitu. Aparat penegak hukum itu punya teknologi untuk melakukan tracking mereka. Mereka nagih pun pakai handphone kok. Pakai nomor handphone. Mereka nagih dengan nomor handphone. Iya. Ya? Nah, sebenarnya itu bisa di tracking itu bisa gitu. Sehingga memang akhirnya mau apa enggak? Nah, itu dia, Pak. Niat apa enggak? Masa Karena ini nggak kan bisa? perputaran uang ini gede sekali ini di pinjol ini gitu. Ya kan, di pinjol ilegal ini perputaran uang sangat besar sekali gitu. Yang sampai sekarang juga kita bingung siapa sebenarnya foundernya gitu, foundingnya siapa gitu, uangnya itu dari mana, apakah dari Investornya, pencucian ya. uang, investornya itu siapa gitu. Yang sampai saat ini kita juga nggak tahu nih, kan banyak ditangkap-tangkapin tuh sekarang tuh. Tapi kan kasusnya juga sekarang kita nggak banyak tahu dari yang tangkap-tangkapin itu bagaimana, apa modusnya Iya. mereka, dari mana duitnya. Gitu. Jangan-jangan formalitas doang ya, Pak ya? Nah, gitu. Ya, saya nggak ngomong kayak gitu ya gitu. Tapi kenyataannya adalah itu masih banyak gitu. Masih merajalela saat ini gitu. Masih banyak orang-orang yang terjerat pinjol-pinjol ini gitu. Nah, ini yang menurut saya aparat penegak hukum nggak boleh berhenti dalam melakukan penegakan hukum terhadap hal-hal yang merugikan masyarakat. Gitu. Iya, betul. Nah, kembali lagi nih Om Raja, saat itu gitu, wah ketika tagihan kemana-mana, teman-temannya di WA, kemudian diteror dan lain-lain gitu, perasaannya gimana saat itu? Sebenarnya sebelum ke sana, saya masih tetap menjaga harga diri saya, Pak. Oke. Jadi saya masih menjaga harga diri dengan berusaha membayar. Kemudian kalau tidak mampu saya bayar perpanjangannya 40% dari Itu pokoknya. kalau dihitung-hitung kira-kira bunga yang dibayarkan itu berapa itu? 100 juta lebih, Pak. Hah? Tadi. 100 juta lebih? Betul. Hanya karena harga diri, Pak. Masya Allah. Hanya karena harga diri saya. Saya tidak mau orang yang ada di handphone saya itu udah karena apa? Nomornya udah di-save sama mereka. Kalau yang udah dibayar 100 juta, totalnya berapa kalau kayak gitu? Jadi kecil-kecil banyak, Pak. Bukan satu tagihan. Banyak. Jadi daun hijau, kemudian rupiah apa, ini banyak banget, Pak. Saya sampai lupa, saya daftar di aplikasi itu udah ada. Jadi kita ngelihat ada pilihan-pilihannya, Pak. Tagihan Anda, cert langsung keluar. Cert gitu, Pak. Jadi Oke. 3 juta, 5 juta, gitu, Pak. Nah, terus harga diri itu jadi bagaimana itu? Saya mempertahankan harga diri sampai habis ratusan itu demi harga diri, Pak. Hingga akhirnya ketika saya udah benar-benar mentok, mereka menghubungi salah satu adik saya. Oke. Adik saya yang di Bogor.
Kemudian istri saya 2 orang yang dihubungin. Oke. Setelah itu udahlah percuma. Saya merasa percuma nih saya mempertahankan harga diri saya. Bodoh amat. Akhirnya saya frustasi saya di situ. Bodoh amat, orang pada tahu nggak apa-apa. Memang kenyataannya seperti ini. Saya ke Polda Metro atas saran istri saya. Istri saya lah yang belakangan tahu, lalu dialah yang memutus jeratan yang sedemikian panjangnya. Dia bilang udah nggak usah malu ya. Memang kenyataannya begini. Akhirnya saya ke Polda Metro dan sarannya Polda Metro sama. Anda salah Pak membayar ini. Itu teman-teman yang diteror itu gimana? Setelah itu baru semuanya ya. Kan handphone saya langsung saya matiin Pak. Nomornya langsung saya buang setelah. Saya sempat vakum sekitar 1 bulan tanpa handphone. Nah, yang dilakukan oleh si pinjol ilegal itu ngapain setelah Om Raja matiin handphone itu? Menghubungi kontak-kontak saya Pak. Oh, nanya-nanya ya, di mana nih orangnya nih? Terus ada juga yang bilang foto saya itu diedit sedemikian rupa seperti apa? Intinya adalah mencaci maki saya. Diedit apa? Telanjang itu? Diedit, ya, diedit, gambarnya diubah kayak jadiin badut, jadiin apa. Dan yang lebih parah lagi ada teman saya yang ngakunya dia diomel-omelin. Anda itu punya teman nggak bisa didik, gitu. Suruh dia bayar utangnya, begitu Pak. Oke. Gitu. Jadi ya seperti itulah. Jadi itu kan yang mengapa saya hampir setahun itu saya mencegah orang di handphone saya di itu, makanya saya bayar terus Pak. Hingga saya nggak mampu mentok, barulah saya menyerah. Udahlah bodo amat, udah biarin semua orang pada tahu. Tapi justru disitulah ketika saya udah pasrah, saya udah menyerah, justru disitulah saya bebas. Saya merasa bebas plong Pak setelah saya hentikan dibantu oleh polisi. Setelah itu saya udah plong lagi. Tapi setelah teman-teman tahu itu malu nggak rasanya? Malu Pak. Malu sekali Pak saya. Tapi mau bagaimana, memang daripada saya keluar duit terus Pak. Iya. Saya habis bangkrut gara-gara itu kan. Akhirnya ya udahlah terpaksa. Dan memang ini saya butuh untuk sampai ke titik itu tidak butuh waktu yang sangat lama Pak. Memang saya sempat mengucilkan diri di rumah, tidak mau ketemu orang, lama sekali saya Pak. Oke. Bahkan seminggu saya nggak megang handphone sama sekali. Saya tidak nonton TV, tidak megang handphone. Semua kegiatan-kegiatan dengan teman-teman saya cut semua. Oh, berarti gara-gara pinjol ini kayaknya kehidupan kita ini udah hancur. Gara-gara 3 juta itu Pak. Yang saya anggap 3 juta doang. Itu bahaya. Oke. Nah, setelah akhirnya nyerah gitu ya, lapor ke polisi gitu. Kemudian apa yang dilakukan polisi saat itu? Saya beberapa kali dihubungin, mereka membuat semacam laporan kepada saya. Pak, kita melakukan operasi di sini, salah satu yang ini mau ikut apa enggak? Saya pernah sekali ikut. Operasi pemberantasan itu Pak. Oke. Karena saya waktu itu selalu bertanya kepada penyidiknya, Pak, ini gimana, kalian tangkap nggak nih orang-orang ini? Karena saya dendamnya udah dendam kesumat Pak. Begitu dendamnya saya Pak. Begitu dendam, akhirnya saya berharap polisi bergerak beneran. Dan ya puji Tuhan polisi memang benar bergerak. Bahwa polisi memang teman-teman dari cyber ya, dari cybercrime itu memang benar bergerak. Ditangkapin, ada yang di Kelapa Gading, ada yang di PIK, ada yang banyak tempat Pak. Itu yang ditangkapin yang KSP yang di Om Raja pinjemin atau? Iya. Namanya sama saya. Namanya sama orang-orang. Cuma suaranya itu kan suaranya serem ya. Begitu saya ngeliat orangnya masih ABG Pak. Masih kecil-kecil, mau umur 20 tahun, 19 tahun. Tapi memang kalau bersuara sepertinya memang kayak preman gitu. Padahal bocah-bocah semua. Dan mereka memang sudah dididik, sudah dikasih tahu cara menagih orang yang nggak mau bayar gimana caranya, bagaimana cara mempermalukan, bagaimana memberi contoh-contoh. Jadi dia ada contoh Pak. Ini contoh orang yang nggak mau bayar diginiin. Fotonya dibikin WA group. WA group ini tolong ini kepada semua yang kenal nama ini, dimasukin satu grup. Oh gitu modusnya. Jadi mereka memang sepertinya memang udah
berpengalaman lah dalam bagaimana merayu orang, kemudian menjerat dan memastikan orang itu tetap dalam jeratan. Berarti ini Om Rajen termasuk orang yang ini ya, kuat lah gitu. Survive. Survive gitu. Karena banyak orang-orang lain gitu sampai depresi, sampai ada yang gila, ada yang sampai bunuh diri, ya kan, nggak bisa bayar dan lain-lain. Ya mungkin kalau nggak disupport sama istri, mungkin saya bisa jadi stres juga, Pak. Untungnya istri saya memberi pandangan yang sangat dewasa waktu itu, memberi ketenangan, memberi sebuah pemahaman lah. Saya itu memang yang namanya orang udah terjerat begitu kan pikirannya udah cepet ya Pak, udah sempit lah, udah nggak mau ngapa-ngapain lagi. Diberi pemahaman sama istri saya begini, diberi semangat. Akhirnya kita ketemu jalan keluar. Ya, udah bebas sekarang. Penting nih buat sobat cyber nih, kalau ada masalah omongin sama keluarga gitu, omongin sama teman, omongin sama siapa saja gitu yang bisa mendengarkan sharing kita gitu, karena itu akan sedikit meringankan, bahkan kalau bisa mendapatkan solusi gitu. Nah, setelah itu Om Raja gitu, ada penangkapan lain-lain gitu. Itu kan berarti utangnya masih ada sebenarnya ya, karena kan handphonenya dimatikan, nomornya dimatikan gitu kan gitu. Nah, kelanjutannya gimana tuh? Biarin aja atau gimana? Setelah itu kan, setelah mental saya udah mulai pulih lagi, Pak. Setelah mental saya udah mulai pulih, udah mulai menuju normal, kemudian juga udah pada ditangkepin, saya iseng ngecek lagi nih aplikasinya. Ternyata udah hilang semua, Pak. Udah hilang semua itu yang bermasalah dengan saya itu hilang semua. Tapi memang ada aplikasi lain baru muncul lagi. Saya juga heran kok bisa ada muncul terus gitu, Pak. Jadi artinya saya udah yakin bahwa mereka yang bermasalah dengan saya itu udah selesai semua. Itu membuat saya semakin tenang. Berarti yang bunga-bunganya itu sekarang udah bodo amat lah gitu. Udah hilang karena memang udah ditangkapin katanya. Oke. Tapi udah rugi banyak ya? Nah, udah rugi banget. Ya, jadi memang itu pelajaran ya, waktu pertama kali kita memutuskan sesuatu itu memang sepertinya mudah, sepertinya gampang ini. Tanpa kita berpikir secara syaratnya gampang ya itu syaratnya ya. Hanya masukin nick, Pak. Hanya masukin nick aja. Foto selfie udah selesai. Nick sama foto selfie langsung aja, keluar, masuk duit langsung. Berarti ngasih nomor rekening berarti kan ya? Iya, masuk nomor rekening. Oh iya, satu nomor rekening itu terakhir, Pak. Setelah kita masukin foto selfie, masukin nick, udah disetujui, baru masukin rekening. Pantes banyak yang kejerat karena gampang sekali. Terlalu gampang. Apalagi dengan banyaknya kasus kebocoran data yang ada di Indonesia ini, hampir semua nomor handphone kita ini bocor gitu. Kemarin ada 1,3 miliar nomor SIM card yang ternyata bocor gitu. Artinya hampir semua nomor orang Indonesia ini bocor gitu, yang bisa dimanfaatkan oleh orang tidak bertanggung jawab ini untuk melakukan ini pengiriman iklan dan lain-lain gitu. Makanya saya sekarang kadang-kadang agak bingung ya dengan aturan kita ya. Kok saya sebagai orang yang mengalami sendiri nih, begitu pentingnya data itu sampai kemudian bocor dan dimanfaatkan orang. Tapi orang yang membocorkan atau yang mencuri data kita, mana sampai sekarang nggak ada sanksi atau? Menurut saya itu seharusnya harus ada sanksi yang keras, Pak. Harus ada hukuman yang sangat berat gitu loh, Pak. Ini gini nih, Om Raja nih. Ini curhat orang yang mengalami. Saya mengerti. Oleh karena itu kenapa ruang cyber, CISREC itu berjuang mati-matian supaya undang-undang pelindungan data pribadi ini bisa disahkan gitu. Betul, karena apa? Pak, Karena disitulah nanti orang-orang, perusahaan, ya kan, korporat gitu yang memanfaatkan data-data secara ilegal gitu, yang tanpa izin gitu oleh si pemilik data untuk kepentingan mereka bisa dijerat dengan hukuman yang sangat berat. Harus, Pak, harus. Gitu. Tapi sampai sekarang nggak ada kok. Sekarang belum ada. Karena kemarin baru disahkan di bulan Oktober kalau tidak salah gitu. Kemudian masih ada jangka waktu 2 tahun untuk proses pelaksanaannya gitu, dan masih dibutuhkan satu lagi namanya Otoritas Perlindungan Data Pribadi, atau kita sering ngomong dari komunitas itu adalah Komisi Pelindungan Data Pribadi. Jadi nanti ada lembaganya yang nanti ngurus itu. Jadi kalau misalkan sekarang nih kita diteleponin sama tukang kartu kredit, diteleponin yang mau memberikan pinjaman KTA, atau diteleponin diizinin SMS dari pinjol dan lain-lain gitu,
Nah, kalau kita nggak merasa pernah memberikan data kita kepada mereka, kita bisa komplain gitu. Seharusnya bisa kita gugat nggak itu, Pak? Bisa sekarang. Seharusnya bisa kita gugat ya? Bisa dong, bisa. Di pasal 67 sampai pasal 71 itu, mereka bisa kena hukuman sampai 6 miliar. Penjara sampai 6 tahun mereka bisa kena nanti. Gitu. Jadi masalah adalah ini lembaganya belum jadi nih gitu. Nah, lembaga ini dari amanat undang-undang PDP ini diserahkan kepada Pak Presiden untuk membentuknya. Ya moga-moga nanti Pak Presiden bisa membentuk lembaga ini, lembaga yang independen yang memang bekerjanya serius seperti KPK, tapi untuk insiden kebocoran data pribadi gitu, dan dipimpin oleh orang-orang yang memang berkompeten di bidangnya. Sehingga nanti kasus saya Om Raja ini gampang. Begitu lapor, mana nih perusahaannya, kejar, tangkap langsung. Nggak sampai berlama-lama seperti saya, Pak. Itu karena saya penanganannya lama, otoritas yang bertanggung jawab juga nggak ada, akhirnya wah, korbannya sampai nggak bisa ngapa-ngapain. Memang data kita ini akhirnya diputar-putar gitu. Kalau misalnya pinjol nih, ini saya curiga nih, antara pinjol-pinjol ini mereka juga bertukar data. Gitu. Jadi kalau pinjol ilegal yang satu mereka nggak berhasil, ini datanya dikasih ke pinjol ilegal yang lain gitu, atau mereka sharing data dan lain-lain gitu, sehingga kita banyak menerima iklan-iklan tawaran dari berbagai macam aplikasi gitu yang masuk ke handphone kita gitu, yang menggoda kita. Bayangkan tawarannya kan apa? Anda bisa kredit 500 juta tanpa agunan, kan gitu-gitu tuh ngomongnya kan. Di mana ceritanya kita bisa kredit dengan gampang, apalagi tadi hanya dengan nomor NIK gitu. Di mana kita bisa utang gitu, hanya ngasih nomor NIK, kemudian tiba-tiba kita ditransfer duit gitu. Ya hanya di pinjol ilegal ini. Iya kan? Gitu. Yang kita tidak tahu bahwa ternyata kita dijerat karena mereka secara ilegal mencuri data-data yang ada di device kita, di handphone kita, yang digunakan untuk menjebak kita gitu, digunakan untuk kalau saya bilang memblackmail kita gitu, ya kan? Karena kita ini kan punya kehidupan normal ya gitu. Kalau saya, menurut pengalaman saya nih, Pak, selain tindakan yang sifatnya penangkapan ya, tindakan represif gitu, saya kira seharusnya pemerintah, mungkin Kominfo atau OJK atau apa, mulailah memberi pemahaman-pemahaman kepada masyarakat, edukasi supaya bagaimana menyiasati atau menghindari pinjol-pinjol ini. Karena kalau meskipun ditangkep-tangkepin, tapi orang masih belum sadar, belum aware, tetap aja pasti akan ada jatuh korban. Pasti akan ada jatuh korban. Betul, saya setuju itu. Benar. Jadi memang edukasi literasi digital gitu, ya kan, pendidikan dari mulai usia sekolah itu menurut saya juga penting sekali untuk dilakukan gitu. Ya ini kerja bareng menurut saya gitu, pemerintah gitu, aparat penegak hukum ya kan, kemudian juga masyarakat saling mengedukasi gitu. Termasuk kita ini mengedukasi juga nih. Jangan sampai ada korban-korban lain ini seperti Om Raja ini gitu, karena ini nyata ini gitu, ini nggak bohong gitu, bahwa mereka itu begitu jahatnya gitu, sehingga banyak yang menjadi korban gitu. Apalagi sekarang ini banyak judi online kan, gitu, orang mau judi online ditawarkan keuntungan, begitu kalah di mana dia cari modal supaya gampang, pinjol gitu. Begitu mereka apply ke pinjol, mereka dapat duit, nggak bisa bayar, diteror, utang sana sini, akhirnya jadi menumpuk, kadang-kadang nyuri, kadang-kadang nipu dan lain-lain, berbuat kriminal, keluarga yang tidak diurusin. Ini malam-malam nih bisa hancur negara kita ini gitu. Betul, Pak. Iya kan? Gara-gara apa? Ya gara-gara orang-orang yang bertanggung jawab itu, pinjol-pinjol ilegal, judi online dan lain-lain itu gitu. Nah, itu muaranya dari mana? Ya, dari data-data yang bocor itu gitu. Makanya kita concern terhadap keamanan cyber gitu. Karena apa? Supaya orang-orang nyimpen data kita ini benar-benar memperkuat sistemnya. Kan itu yang jadi masalah. Karena sekarang kejahatan tuh yang paling bahaya sekarang di dunia maya, Pak. Iya, betul. Kejahatan paling berbahaya itu yang susah diantisipasi di situ. Betul. Saya kira pemerintah ya mungkin kurang, menurut saya nih ya, kuranglah effortnya untuk menjaga keamanan warganya itu sampai sekarang ini, kalau saya menilai itu masih kurang, Pak. Ya, nah ini pesan untuk pemerintah juga nih, semoga ya ini dari masyarakat ini gitu ya, semoga gitu
mulai concern gitu terhadap bagaimana menjaga data masyarakat, data pribadi masyarakat, bagaimana kita melindungi masyarakat, karena banyak juga kasus-kasus ini kalau tidak viral itu dianggapnya biasa aja. Iya, gitu. harus viral dulu. Iya. Harus viral dulu kan, itu yang jadi masalah gitu. Oke, Om Raja, terakhir gitu. Apa pesan untuk penonton Ruang Cyber gitu, supaya kasus yang dialami oleh Om Raja ini tidak terjadi gitu? Pertama, udahlah apapun alasannya hindari pinjol. Mau legal atau ilegal, hindarilah. Yang namanya instan tuh nggak bagus. Tapi karena kalau legal kan nggak apa-apa. Sama saja, Pak. Hah? Sama saja. Cuma bedanya di bunga saja. Sama saja. Ujung-ujungnya juga sama, Pak. Menurut saya itu pinjol itu terserah itu legal apa ilegal, itu memang jeratannya berbahaya. Kalau mau pinjam ke bank, itu pasti udah lebih aman, safe. Prosesnya memang lebih ribet, syaratnya lebih banyak, prosesnya lebih ribet, tapi aman. Secara mental kita aman, secara fisik kita aman. Kalau pinjol itu mau legal apa nggak legal, sama saja, bedanya di bunga doang. Enggak dong. sorry nih ya. Yeah. Dipajang lagi nih. Iya. Karena kalau pinjol yang legal, yang terdaftar atau berizin gitu, sebenarnya mereka hanya boleh mengakses location, kemudian mikrofon sama kamera aja. Jadi mereka nggak bisa mengakses ke dalam handphone kita. Jadi harusnya sih lebih secure, lebih aman. Cuma yang cilakanya itu yang tadi kita bilang, kalau misalkan pinjol legal ini mereka terafiliasi juga dengan pinjol ilegal, itu yang bahaya gitu. Jadi menurut saya pengawasan OJK gitu ini penting sekali dilakukan gitu. Supaya pinjol-pinjol yang terdaftar atau berizin ini benar-benar melakukan fungsinya dengan legal gitu. Ya mungkin karena saya udah trauma aja, Pak. Ya, dengar kata pinjol itu udah nggak bener udah. Ya, ini gitu. Tapi saya tadi poin yang pertama saya setuju gitu, bahwa apapun alasannya gitu, lebih baik kita tidak usah berurusan dengan pinjol ilegal gitu. Nah, bagaimana kita bisa tahu ada pinjol ilegal ini? Cek di sistemnya OJK, di websitenya OJK gitu. Karena di situ bisa kita cek perusahaan-perusahaan mana, aplikasi mana gitu yang terdaftar gitu, dan aplikasi mana yang berizin gitu. Sama bunganya udah ketahuan, Pak. Dari bunganya ketahuan. Itu yang paling ada maksimalnya gitu. Dalam satu bulan tuh ada maksimalnya bunga tersebut. Dan itu harusnya tidak menjerat ya gitu. Karena diatur oleh pemerintah gitu. Apalagi setelah itu? Setelah itu ya kalau ada apa-apa komunikasi dengan keluarga. Jangan diem sendiri seolah-olah kita bisa mengatasi, keluarga tahunya beres, ternyata kita tidak mampu, ujung-ujungnya keluarga juga yang terkena imbasnya. Komunikasi terus terang lah dengan keluarga, orang dekat kita, dengan pasangan kita. Itu yang saya alami sendiri, dan saya benar-benar menyesal kenapa dulu saya merasa saya pendem sendiri, saya urusin sendiri bisa. Baik, Om Raja, terima kasih. Sama-sama, Pak. Membuka insight kita gitu, kita jadi terbuka gitu. Semoga pengalaman ini menjadi pelajaran kepada semua masyarakat Indonesia gitu, sehingga tidak ada lagi yang terjerat oleh pinjol ilegal gitu. Sobat Cyber gitu. Jadi sudah jelas ya, dari perbincangan kita ini, jangan pernah nyoba-nyoba install aplikasi pinjol ilegal gitu. Jangan pernah nyoba-nyoba minjem aplikasi di pinjol ilegal. Kenapa? Karena tadi udah kita bahas, bahaya sekali gitu. Karena mereka bisa ngambil semua isi handphone kita. Mereka bisa meneror orang-orang yang ada di phonebook kita gitu. Sehingga lebih baik kita mencegah. Kemudian kalau misalkan masih bisa, ya itu cari pinjol yang legal. Cek ke OJK gitu, cek ke websitenya OJK, bisa telepon juga gitu. Nanti ada di bawah sini teleponnya OJK gitu. Cek ke OJK yang akan Anda gunakan sebagai media pinjol itu terdaftar nggak, berizin nggak gitu. Sehingga Sobat Cyber bisa merasa tenang ketika pinjam ke lembaga-lembaga yang menyediakan pinjaman secara terdaftar dan berizin. Terima kasih Sobat Cyber atas perhatiannya. Kalau Sobat Cyber senang dengan konten ini, silahkan like, comment, share, subscribe, hidupkan tombol loncengnya supaya bisa tahu lebih dulu info-info terbaru dari Ruang Cyber. Terima kasih, sehat terus. Salam Cyber Indonesia. Terima kasih. Sama-sama, Pak. Aja. Sama-sama. Oh ya.